Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Suci. Nah, apa kabarnya nih? Hari ini kita akan belajar matematika bersama Ibu Suci lagi ya. Nah, seperti biasa, sebelum kalian belajar, alangkah baiknya jika kita berdoa dulu dan siapkan perlengkapan belajarnya ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang logika sestensial. Nah, ini materi baru ya, lanjutan dari logika yang ada di video sebelumnya. Nah, setidaknya di sini ada 6 hal yang akan kita pelajari, yaitu pengertian dari logika sestensial, dan ternyata ada jenis-jenis dari logika sestensial itu ada 5. Ada negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Kita masuk ke yang pertama, yaitu pengertian logika sestensial. Nah, adalah sesuatu yang berkenaan dengan nilai kebenaran pernyataan atau proposisi. Sering juga disebut dengan logika proporsional. Nah, dari video sebelumnya kita kan telah membahas tentang pernyataan ya. Nah, jadi pernyataan yang kita bahas di video sebelumnya itu adalah pernyataan yang sederhana. Nah, hari ini kita akan masuk ke satu kelas, satu tingkat di atasnya gitu ya. Jadi ada yang juga yang dikenal dengan pernyataan majemuk. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, apa pula itu pernyataan majemuk? Nah, pernyataan majemuk itu adalah pernyataan yang memuat satu atau lebih dari pernyataan sederhana. Ibaratnya nih ada kalimat tunggal, ada kalimat majemuk. Nah, tuh ya di pelajaran bahasa Indonesia ada yang dua kalimat gitu, ada yang digabung menjadi kata hubung, ada yang digabung dengan menggunakan kata hubung. Nah, seperti itu aja logikanya. Nah, kalau misalnya kalimat-kalimat yang sederhana yang digabung menjadi beberapa kalimat, tentu kan ada kata penghubung dong ya. Nah, kata penghubung inilah disebut dengan penyambung. Nah, apa itu penyambung sestensial? Merupakan kata yang digunakan untuk menghubungkan pernyataan yang sederhana menjadi pernyataan majemuk, serta menggabungkan pernyataan majemuk menjadi pernyataan majemuk yang lebih besar. Jadi kita di sini penyambungnya itu. Nah, gitu ya. Nah, apa saja sih penyambung sestensial? Nah, penyambung sestensial itu dapat kalian lihat di tabel ini. Jadi setidaknya ada 5 penyambung sestensial. Yang pertama itu tidak. Nah, simbolnya seperti itu ya. Nah, itu kita sebut dengan negasi atau ingkaran. Dan, nah itu ada juga simbolnya, itu namanya konjungsi. Atau, kemudian ada, nah itu namanya disjungsi. Jika bla bla bla, maka bla bla bla. Itu namanya implikasi atau kondisional. Dan jika dan hanya jika, itu simbolnya seperti itu dan kita sebut dengan biimplikasi atau bikondisional. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah negasi. Nah, negasi itu merupakan proposisi yang digunakan untuk menyangkal suatu pernyataan. Bagaimana sih caranya? Cukup dengan menambahkan simbol negasi di depan pernyataan tersebut. Nah, misalnya Bu Suci kasih contoh. P adalah 2 adalah bilangan genap. Gitu ya. Kita akan menentukan negasi dari P. Nah, penyelesaiannya, kita bisa buat negasi P itu adalah tidak benar bahwa 2 adalah bilangan genap. Atau boleh juga kita buat dengan redaksi 2 bukanlah bilangan genap. Nah, untuk lebih memahami, yuk kita masuk ke contoh yang lainnya ya. Oke, di sini ada 5, Bu Suci kasih 5 contoh nih. Yang pertama itu tentukan negasi dari pernyataan berikut. Yang pertama adalah P, 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, berarti kan kita harus mencari berapa sih? Apa sih negasi dari itu? Nah, kita lihat ternyata negasinya adalah 2 tambah 1 tidak sama dengan 3. Gitu ya, sama hanya dengan 1 sama dengan 0. Maka negasinya adalah 1 tidak sama dengan 0. Kemudian pernyataan yang C, Rangga adalah teman baik cinta. Nah, kita bisa buatnya Rangga bukanlah teman baik cinta, gitu ya. Kemudian 1 kurang dari 5. Nah, berarti kalau secara dinegasikan kita buatnya bisa dengan 1 lebih besar atau sama dengan 5. Dan yang terakhir itu semua anak senang. Kita bisa buat pernyataannya atau ingkarannya itu adalah tidak semua anak senang.
Oke, kita lanjut ke nilai kebenaran negasi. Berikut adalah nilai kebenaran dari negasi. Nah, ini dia nih. Kalau misalnya pernyataannya itu yang aslinya itu bernilai benar, maka yang kalau dinegasikan dia jadinya jadi salah. Nah, gitu juga kalau pernyataannya bernilai salah, maka ketika dia dinegasikan dia menjadi benar. B untuk benar dan S untuk salah ya. Beberapa buku juga ada yang menggunakan istilah true. Oke, kita masuk ke logika eksistensial yang kedua, yaitu namanya disjungsi. Oke, disjungsi itu menggunakan kalimat atau, simbolnya seperti V, ya. Nah, dia akan menghubungkan dua pernyataan. Terus bagaimana sih caranya? Nah, caranya yaitu dengan menambahkan simbol disjungsi di antara dua pernyataan saja. Nih, misalnya contohnya begini. P, Pak Budi adalah dosen matematika. Sementara Q, Bu Siska mengajar statistika. Kita akan menentukan P atau Q. Nah, ya udah kita tinggal gabung tuh. Pak Budi adalah dosen matematika atau Bu Siska mengajar statistika. Oke, kita masuk ke konjungsi. Nah, konjungsi itu menggunakan kalimat dan, simbolnya seperti irisan gitu ya, atau V yang terbalik. Dia juga akan menggabungkan dua pernyataan. Nah, terus caranya gimana? Sama dengan disjungsi dan negasi, kita cukup menambahkan simbol konjungsi di antara dua pernyataan. Misalnya begini nih, P, cuaca hari ini cerah. Q, ibu menjemur pakaian. Kita disuruh menentukan P dan Q. Nah, berarti kita tinggal menggabungkan saja. Cuaca hari ini cerah dan ibu menjemur pakaian. Kita masuk ke yang ketiga, yaitu namanya implikasi. Nah, menggunakan kalimat jika titik-titik, maka titik-titik. Simbolnya seperti tanda panah satu arah. Nah, dia menghubungkan dua pernyataan juga. Caranya sama, cukup dengan menambahkan simbol implikasi di antara dua pernyataan. Jika misalnya ada pernyataan P dan Q, maka jika P maka Q. Nah, ditulis dengan simbol seperti itu ya. P disebut antecedent, hipotesis ya, atau bahasanya itu hipotesis atau alasan, dan Q disebut consequence, yaitu namanya adalah kesimpulan atau akibat. Nah, pernyataan P implikasi Q juga dapat dibaca Q jika P, atau P dengan syarat cukup Q, atau Q dengan syarat perlu untuk P. Jadi itu beberapa cara membaca dari implikasi. Nah, ini Bu Suci kasih contoh. P adalah ABC adalah segitiga sama sisi. Q, ABC adalah segitiga sama kaki. Kita menentukan P maka Q, gitu ya. Nah, ya udah kita tinggal membuat ini aja, membuat bahasanya aja gitu. Jika ABC adalah segitiga sama sisi, maka ABC adalah segitiga sama kaki. Nah, ternyata ada bentuk lain dari implikasi loh. Nah, ada yang disebut dengan converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, dari sini nampak ya perbedaan keempat hal itu. Jika kalau implikasi itu P maka Q. Kalau converse, Q maka P. Inverse itu negasi P maka negasi Q. Sedangkan kontraposisinya adalah negasi Q maka negasi P. Nah, Bu Suci akan kasih contoh supaya lebih paham. Jika kamu mendapatkan nilai A pada mata kuliah himpunan dan logika, maka kamu adalah mahasiswa pintar. Tentukanlah converse, inverse, dan kontraposisi. Dari pernyataan di atas, kita peroleh bahwa ada dua pernyataan. Yang pertama, P. Kamu mendapat nilai A pada mata kuliah himpunan dan logika. B. Yang Q. Kamu adalah mahasiswa pintar. Nah, maka kita bisa buat converse-nya, yaitu Q maka P. Jika kamu adalah mahasiswa pintar, maka kamu akan mendapatkan nilai A pada mata kuliah himpunan dan logika. Kemudian kita bisa juga buatkan inverse-nya, yaitu negasi. Negasi seperti yang tadi, kita tinggal menambahkan kata tidak ya. Jika kamu tidak mendapatkan nilai A pada mata kuliah himpunan dan logika, maka kamu bukanlah mahasiswa pintar. Nah, begitu juga dengan kontraposisi, berarti kebalikan dari inverse ya. Jika kamu bukanlah mahasiswa pintar, maka kamu tidak akan mendapatkan nilai A pada mata kuliah himpunan dan logika. Nah, paham kan apa perbedaan dari keempat hal ini?
Nah, kita masuk ke pembahasan logika esensial yang terakhir, yaitu biimplikasi. Dia menggunakan kalimat jika dan hanya jika, simbolnya seperti panah tapi dua arah. Nah, caranya sama ya, cukup dengan menambahkan simbol biimplikasi di antara dua pernyataan. Jika P dan Q, maka kita tulis simbol P jika dan hanya jika Q. Nah, misalnya begini, P itu saya mahasiswa matematika. Maka Q, saya mencintai matematika. Kita disuruh menentukan P jika dan hanya jika Q, gitu ya. Maka kita bisa tuliskan, saya mahasiswa matematika jika dan hanya jika saya mencintai matematika. Nah, kira-kira sampai di sini paham semua penjelasan Bu Suci tentang logika eksistensial. Semoga apa yang telah Bu Suci sampaikan dapat bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton video Bu Suci dari awal sampai akhir. Semoga kalian selalu sehat, selamat, semangat, dan terus bermanfaat. Jangan lupa untuk menonton video Bu Suci berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.